Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Furqan Mubarak, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500111150 pada hari ini Senin 6 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDTK Cita Mulia kelas 6 dengan materi mengenal zakat, infak, dan sedekah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PAI. Insya Allah sebelum kita mulai pelajaran kita akan awali dengan sama-sama berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ketua Kelas Huzaifah Al-Fatih. Silakan kepada Huzaifah Al-Fatih untuk memimpin doa. Elsa, Pak. Siap tertib, siap diam, siap belajar. Okay, everyone, before we start study, let's pray together. Pray begin. Allahumma faqihni fid-din wa 'allimni at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Huzaifah Al-Fatih telah memimpin doa. Baik teman-teman, mudah-mudahan dengan diawali dengan doa Allah memberikan ilmunya kepada kita semua dan ilmu yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari atau membahas sebuah tema, salah satu rukun Islam, yang dimana ajaran ini adalah tidak hanya mencakup untuk kesolehan pribadi, tapi juga untuk kebermanfaatan sosial. Ada yang tahu kira-kira rukun apa? Rukun Islam apa? Zakat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang zakat. Ada juga istilah infak dan juga sedekah. Sebelumnya Ustadz pengen tanya ke kalian semua. Di sini siapa yang punya pengalaman berbagi kepada orang lain? Ada? Contohnya bisa dikasih tahu, Andra. Waktu pas bulan Ramadan itu masih kecil banget aku. Ya. Bantuin keluarga aku buat itu bagi-bagi makanan buat buat sahur ya. Baik, Andra punya pengalaman berbagi, yaitu adalah ketika Ramadan menyiapkan makanan sahur untuk dibagikan ke orang-orang di jalan. Ada lagi yang punya kisah berbagi selain Andra? Yang perempuan ada? Talita, silakan. Infak di setiap hari Jumat. Infak setiap hari Jumat. Uang infaknya disalurkan nanti? Anak yatim, Palestina, dan lain-lain. Terima kasih. Contoh dari Talita adalah infak Jumat yang dimana dikeluarkan untuk
disalurkan di bulan Ramadan nanti untuk ke panti asuhan dan lainnya. Ada lagi? Amar. Apa Amar? Sedekah online. Sedekah online. Gimana? Ke anak Palestina. Oke. Baik, kalau Amar pengalamannya adalah sedekah online untuk anak-anak di Palestina. Begitu Amar? Ya. Baik. Yang kita lakukan atau kita pernah alami itu disebut dengan berbagi harta kepada orang lain, ya, berbagi harta kepada orang lain. Nah, ternyata dalam Islam itu adalah merupakan ajaran yang mulia yang kita kenal tadi dengan infak, sedekah, dan ada istilah zakat. Kira-kira menurut kalian apakah sama antara zakat, infak, dan sedekah? Sama atau beda? Bedanya di mana? Ya, menurut saya apa? Nanti kita akan lihat apa perbedaannya. Menurut teman-teman apa? Kalau zakat kewajiban. Kalau infak kemauan. Kalau sedekah apa ya? Sama kayak infak. Sama kayak infak. Baik, kalau menurut saya pada zakat itu kewajiban. Kalau infak atau sedekah sama ya, infak dan sedekah tadi Zaid bilang sama, itu adalah kemauan. Gitu. Ada lagi yang lain? Menurut kalian apa? Tapi sepakat semuanya ada perbedaan zakat, infak dan sedekah? Ada? Oke, kita lihat di paparan berikut ini. Kita akan melihat teman-teman sekalian, apa sih perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Ya, kita akan lihat dari segi perbedaannya dan juga hukumnya. Yang pertama, zakat. Zakat itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Dan dia ada dua jenis. Yang pertama kita kenal dengan zakat jiwa, atau kita sebut juga dengan zakat fitrah, dan itu yang kalian keluarkan setiap bulan Ramadan. Ada yang Ramadan kemarin merasakan membayar zakat langsung? Ada nggak? Lewat, biasanya lewat orang tua kita. Itu namanya zakat apa? Jiwa, ya, yaitu adalah zakat yang wajib untuk setiap jiwa, atau kita kenal istilah dengan zakat fitrah yang biasa kita keluarkan di bulan Ramadan. Yang kedua ada namanya zakat harta. Apa? Zakat harta. Namanya zakat harta berarti zakat ini berkaitan dengan harta, atau kita kenal istilahnya dengan zakat mal. Apa? Zakat mal. Nah, dari sini kita memiliki perbedaan. Zakat itu tadi hukumnya apa? Wajib. Zakat itu adalah harta tertentu, kemudian yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu. Berarti jumlahnya nggak bisa semau kita, ada hitungannya. Paham ya? Kemudian dalam waktu tertentu, ada waktunya. Ada waktunya. Kayak zakat fitrah waktunya kapan? Bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id. Ya. Kemudian disalurkan kepada orang tertentu. Jadi boleh nggak kita punya adik membayar zakat kepada adik kita? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau adik kita tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat. Oke, sampai sini paham? Coba kita ulang lagi. Zakat itu apa? Harta tertentu yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu, dalam waktu tertentu, dan dikeluarkan atau disalurkan untuk orang tertentu. Jadi misalnya gini, Ustaz punya uang 1 juta,
Terus Ustadz sebut, misalnya ini Ustadz kasih ke Talita 100.000, ke Atira 100.000, ke Andra 100.000. Apakah itu disebut dengan mengeluarkan zakat? Kenapa? Karena mereka terlalu membutuhkan. Ya, pertama, Naresha, Atira, Andra bukan orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua, jumlahnya juga harus tertentu, ada hitungannya. Sampai sini paham? Ya. Tapi nanti kita akan mempelajari di pelajaran berikutnya cara menghitung zakat. Hari ini kita fokus untuk perbedaan zakat, infak dan sedekah. Yang kedua, infak dan sedekah itu adalah segala bentuk pengeluaran atau pembelanjaan berupa harta. Ini infak berupa apa? Harta. Jadi kalau infak itu khusus dengan harta, baik untuk dirinya pribadi, untuk keluarga, ataupun untuk yang lainnya. Dan teman-teman, ternyata orang kafir itu di dalam Al-Quran disebutkan mereka juga berinfak. Di dalam surat Al-Anfal. Surat apa? Al-Anfal. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir ternyata berinfak, mengeluarkan infak mereka, harta mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu infak. Jadi infak itu biasanya berhubungan dengan harta. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Contohnya apa? Infak seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya itu wajib, gitu. Ada infak yang sunnah. Misalnya kalian apa? Contoh infak yang sunnah apa? Ketika yang laki-laki sholat Jumat, ada kotak amal. Nah, kalian keluarkan uang, itu termasuk infak yang hukumnya sunnah. Faham sampai sini? Kalau sedekah adalah lebih umum dari infak. Bisa berupa harta, bisa berupa tenaga, ataupun bisa berupa pikiran. Contohnya, sedekah ilmu itu bisa. Mengajarkan orang lain itu juga bagian dari sedekah. Kalian menghalangi sesuatu yang berbahaya dari jalanan, misalnya mengambil kulit pisang atau ada paku kalian ambil, disingkirkan, itu juga bagian dari sedekah. Contoh lain apa lagi? Berupa harta, tindakan, perbuatan atau pikiran atau yang lainnya. Kata Rasulullah dalam hadis apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kalian di hadapan saudara kalian adalah sedekah. Ternyata senyum juga bagian dari sedekah. Contoh lain, kalian sedang piket di kelas, kalian bantu nyapu, bantu buang sampah, itu juga bagian dari sedekah. Itu sedekah berupa tenaga. Pikiran tadi menyebarkan ilmu atau memberikan ide-ide kebaikan, itu juga bagian dari sedekah. Sampai sini paham? Ya, itulah bedanya zakat, infak, sedekah. Jadi tidak setiap harta yang dikeluarkan itu tidak bisa kita sebut zakat. Karena zakat itu apa? Ada waktunya, ada jumlahnya, dan dikeluarkan juga kepada orang tertentu. Siapa aja orang-orangnya? Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Ya, tapi sampai sini paham? Paham. Oke, baik. Ya, berikutnya teman-teman, kira-kira dari uang yang kita keluarkan untuk zakat atau infak atau sedekah, apakah ada manfaatnya? Pasti ada. Manfaatnya untuk siapa? Kita dan orang lain. Manfaat untuk kita apa?
Apa manfaat untuk kita sendiri ketika mengeluarkan infak atau sedekah atau harta atau sedekah, infak dan zakat? Hah? Berkah, apalagi mendapat pahala, apalagi ada yang lebih penting? Sayangi orang lain. Membersihkan harta. Jadi zakat itu tujuannya adalah salah satunya membersihkan harta. Karena bisa jadi dari harta-harta yang diperoleh orang itu ada hal-hal yang mungkin bercampur dengan yang haram. Ya, disitulah tujuannya zakat, untuk membersihkan harta. Apalagi menghilangkan dari sifat apa? Kikir itu apa? Pelit. Ya, terhindar dari sifat pelit. Kalian pernah nggak sih merasakan ketika kita berbagi kepada orang lain itu timbul yang namanya bahagia, bener nggak? Ya, bahkan nggak kepada orang. Ustadz pernah lihat ada orang memberi makan kucing di jalanan. Ya, dia biasa bawa botol khusus isinya makanan kucing ya. Ketika dia bagi di jalanan ada rasa kebahagiaan sendiri, benar gak? Ya, jadi ternyata teman-teman dengan berbagi itu bisa menimbulkan kebahagiaan. Teman-teman waktu Ramadan kemarin itu kan pergi ke panti asuhan, benar gak? Kalian melihat gak ada kebahagiaan kepada orang-orang yang kalian berikan? Ya, ternyata dengan berbagi itu menimbulkan kebahagiaan bagi orang yang memberi dan juga bagi orang yang menerima. Jadi ada kebahagiaan di antara kita dan juga mereka. Itulah manfaat dari berbagi. Jadi berbagi itu manfaatnya sedekah, zakat, infak itu tidak hanya kepada kita pribadi, tapi juga kepada orang lain. Itulah manfaat dari zakat, infak, sedekah. Nah sekarang Ustadz minta kalian diskusi ya, di antara kalian mungkin dibagi per kelompok. Ya silakan, ini langsung menghadap ke belakang aja. Andra, Akbar, Fatan, Fatih, Andra satu kelompok. Sabit, Gibran, Rasya, dan Ubay. Ya dibikin kelompoknya. Yang ini langsung berkelompok 6 orang. Yang perempuannya juga. Baik, semuanya siap, fokus ke depan. Instruksinya adalah diskusi kelompok. Buatlah sebuah proyek kebaikan yang berkaitan dengan infak ataupun sedekah. Jadi ada nama proyeknya apa? Tujuannya untuk siapa atau orang yang menerima siapa, ya. Kemudian dalam bentuk apa yang kalian berikan itu dalam bentuk apa, dan juga dijelaskan secara detail nanti. Paham? Masalah terakhir dalam Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama proyek kami adalah mengurangi dan memilah sampah. Oke, bagaimana bentuknya? Jadi nanti kita bakalan ngumpulin sampah-sampah organik sama sampah anorganik. Nanti kita bakalan kumpulin sampah organik buat buat dikasih makan ke maggot, ke hewan yang bisa makan sampah organik. Terus nanti yang sampah anorganiknya kita setorin ke bank sampah. Oke, baik. Baik, terima kasih. Sasarannya ke siapa? Tujuannya nanti? Tujuannya untuk mengurangi sampah di Indonesia. Sasaran kegiatannya siapa? Orang yang akan terlibat di itu siapa aja yang menjadi sasaran? Semuanya. Ya. Terus ngumpulin sampahnya ke siapa gitu? Ke minta sampah
sampah-sampah itu ke siapa? Ke warga sekitar sekolah. Warga sekitar. Oke. Sampai ke kelas-kelas. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi program gratis. Apa? Kurang dengar. Makan gratis. Makan gratis. Tujuannya untuk mengurangi orang-orang yang kelaparan di luar sana. Oke. Caranya bagaimana? Cara menjalankan programnya bagaimana? Ya, cara program itu berjalan seperti apa? Caranya? Mungkin ngumpulin uangnya dari mana, terus seperti apa? Dijelaskan. Menyisihkan uang jajan untuk bisa mengumpulkan uang untuk membeli bahan-bahan makanannya dan beberapa alat-alat yang dibutuhkan. Target yang diberikan siapa? Makan gratis itu. Kepada yang membutuhkan. Contohnya siapa? Contohnya seperti anak yatim, orang-orang yang tergelantar yang di jalanan. Oke. Sama yang kayak misalkan bicara kayak pemulung. Oke. Baik, cukup? Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Proyek kita untuk zakat adalah bantuan buat bikin rumah sakit gratis, bayarnya pakai sampah biar gak ada orang lagi yang buat sampah sembarangan. Targetnya buat orang yang butuhin masyarakat sekitar. Oke. Jadi pengelolaan sampah, Ya. lalu uangnya dikumpulkan untuk pembangunan rumah sakit begitu. Oke. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Lagi nggak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang zakat, infak, sedekah. Hari ini yang kita pelajari adalah perbedaan apa itu zakat, infak, sedekah, kemudian manfaat dari zakat, infak, sedekah. Dari sini kira-kira apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari ajaran Islam ini yang bernama zakat, infak, dan sedekah? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Menumbuhkan rasa ingin membantu sesama. Oke. Baik, menumbuhkan rasa ingin membantu sesama, atau kita kenal dengan apa sifat ini? Empati kepada orang. Ada lagi? Kira? Ingin mendapatkan apa itu namanya? Ya. Ingin mendapatkan pahala. Oke. Ingin mendapat pahala. Ada lagi? Bahwa infak, zakat, dan sedekah itu berbeda-beda. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Tambah. Membersihkan harta kita. Membersihkan harta kita. Oke, bahwa zakat itu membersihkan harta. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah selesai pembelajaran pada hari ini. Kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan dipimpin penutup doa. Ya, doa penutup. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.